بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون أئنا لنارك آلهتنا للشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاشرة الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين Sadaqallahul azim. Dilanjutkan doa, dipersilakan kepada Bapak Bang Arianto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr wa lakal fad kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim.
Allahumma a'izzul Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidina fi Filistin khususan fi Gaza. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wakhid sufufahum ya Allah. Rabbana taqabbal minhumus syuhada. Allahumma taqabbal minhumus syuhada wasfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kunnahum wa la takun alaihim wa innahu la khawla lahum quwwata illa bik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur alal yahudi wa man awanahum minal kufari wal munafikin. Allahumma sarrid ramzahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Allahumma fahtil Masjid Al-Aqsa minal Yahudil Khakidin. Kasih kantong besar. Allahumma a'idil Masjid Al-Aqsa ilal ya Allahumma a'idil Masjid Al-Aqsa ila rihabbil muslimin. Allahumma wattakhiril Masjid Al-Aqsa minal Yahudil ghasibin. Waj'alil Masjid Al-Aqsa samihan azizan ila yaumiddin. Birahmatika ya qawiyyu ya matin. Allahumma ya munzilal kitab mudriyas syahab hazimal ahzab syari'ul hisab ihzimhum ya Allah. Ihzimul yahudi wa zalzilkum ya qawiyyu ya aziz. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan doa-doa kita semua kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhir. Amin. Selanjutnya kita dengarkan prolog Dr. Hamid Miarkasi Putro untuk bisa memberikan prolog pada kesempatan pagi hari. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang berkesempatan hadir pada kajian kita pada pagi ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk mengaji dan mengkaji ayat-ayat qauliyah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bersama bahwa salah satu dari fungsi Al-Quran adalah sebagai hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Beberapa hari di bulan Ramadan, bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia,
wa bayyinatim minal huda, dan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan atas petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pelajaran Qisasul Anbiya, kisah para nabi, juga menjadi salah satu eh, pembelajaran yang bisa kita ambil ibrahnya, yang akan menjadikan pedoman kita bagaimana mengarungi kehidupan ini. Profesor Muhammad Khirsin pada pagi ini akan mencoba untuk mengkaji salah satu dari nama Rasul yang juga menjadi nama surat ya. Dan ini saya kira memiliki makna yang sangat mendalam dan memberikan pemahaman kepada kita sekalian bahwa ternyata Qisasul Anbiya, kisah para nabi, menjadi sesuatu yang sangat menginspiratif terhadap kita untuk menjadikan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang sangat terkenal surat Al-Azab ayat yang ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, suri teladan yang baik bagi kamu sekalian, yakni mereka yang meyakini kedatangan limang karena yarjullah, orang-orang yang mengharapkan rahmah dari Allah, wal yaumal akhir, dan meyakini kedatangan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan orang itu zikir ingat kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Mengkaji Al-Quran merupakan salah satu zikrullah, kita mengingat kepada Allah, dan semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita dan memberikan pintu ilmu untuk bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hamim Yarkasi Putro yang telah memberikan prolog pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk menjadi host dipersilahkan kepada Mas Happy Susanto. Halo Mas Happy Susanto. Ya, sebelum marilah kita sama-sama dengarkan lagu Indonesia. Tes. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat, Zumiyin dan Zumiyat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua kekuatan iman, Islam, dan takwa, juga kita diberikan kesehatan, keselamatan lahir maupun batin untuk kita sama-sama bisa terus menambah amal dan ibadah kita, juga kita diberikan kesempatan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa terus meneladani beliau, mengamalkan ajaran-ajaran beliau, dan semoga kita semua bisa mendapatkan
syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam acara kuliah subuh yang diadakan oleh Akademi Hikmah. Mudah-mudahan kita terus diberikan kemudahan untuk saling belajar, menambah pengetahuan, wawasan, sharing untuk kita agar bisa eh, mempelajari bagaimana agar umat Islam bisa lebih baik dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu narasumber kita, yaitu Prof. Muhammad Hirzin yang nanti akan membedah tentang tafsir surat Yusuf yang insya Allah nanti eh, Prof akan bisa memberikan pencerahan buat kita tentang apa makna dan hikmah dari surat Yusuf ini. Meskipun nanti tidak cukup akan kita bedah dalam satu kali kesempatan karena memerlukan beberapa kali pertemuan. Eh, Baik Bapak dan Ibu, karena sudah akan memasuki pukul 5.30, kita mulai acara kuliah subuh kita pada kesempatan pagi yang cerah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa saling belajar, untuk juga dalam rangka mengamalkan apa yang kita pelajari. Untuk tahap berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, eh, kita melangkah acara berikutnya adalah acara inti, yaitu acara kuliah subuh. Acara kuliah subuh kita pada hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Titik Rohayati. Monggo kami berikan kesempatan kepada Bu Titi untuk bisa memandu acara diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Monggo, Bu Titi. Baik, terima kasih Pak Happy Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jamaah kuliah subuh Akademi Hikmah edisi 173 yang berbahagia dan yang selalu saya banggakan. Pagi ini Rabu tanggal 23 Maret 2025 kita bersua kembali dalam keadaan iman Islam serta kesehatan yang baik sehingga kita bersama-sama bisa menuntut ilmu dan mendengar paparan dari narasumber hebat kita.
dengan topik menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah sampai 9 Ramadan 1464 Hijriah dengan topik tafsir surat Yusuf. Surat Yusuf adalah surat ke-12 dalam Al-Quran yang terdiri dari 111 ayat. Berikut ringkasan surat Yusuf, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf, putra Nabi Yakub yang dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Yusuf kemudian menjadi orang kepercayaan Raja Mesir setelah berhasil menafsirkan mimpi raja. Pelajaran dari kisah Yusuf adalah kesabaran dan ketabahan. Yusuf menghadapi berbagai cobaan dengan sabar dan tabah sehingga Allah memberinya kedudukan tinggi, keikhlasan dan kejujuran. Yusuf tetap jujur dan ikhlas dalam menghadapi kesulitan, sehingga Allah memberinya keberkahan, kebijaksanaan, dan kecerdasan. Yusuf memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menafsirkan mimpi dan mengelola ekonomi Mesir. Pengampunan dan kasih sayang. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Baik tidak bijak rasanya kalau kita mendiskusikan tentang kisah Nabi Yusuf tanpa melibatkan narasumber hebat kita pagi ini, yaitu narasumber hebat kita hari ini adalah Profesor Dr. Muhammad Hirzin MAG. Beliau adalah guru besar bidang ilmu tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga dosen pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, anggota tim penyusun tafsir tematik Litbang Kemenak RI dan tim penyusun draft revisi Al-Quran dan terjemahnya, telah menulis lebih dari 50 buku tentang Al-Quran. Jurnal ilmiah beliau adalah The Education of Character of the Vocational High School of Pleret Bantul Yogyakarta, Indonesia. Dipublikasikan pada Journal of Educational Administration Research and Review. Kepada Profesor Dr. Muhammad Hirzin, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahu nadzim. Yang terhormat Ibu Dr. Titi Rahayati, Ustaz Habib Susanta, Ustaz Hamim Jarekasi, Ustaz Syamsuddin, Zumiyin, Zumiyat, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kuliah subuh Akademi Hikmah ini. Tandanya kita dipanjangkan umur begitu loh. Karena ada saudara kita yang diwafatkan oleh Allah menjelang Ramadan, ada yang di awal Ramadan, dan ada yang dipanjangkan sampai awal bulan Syawal saja, dan kita alhamdulillah masih dipanjangkan sampai saat ini. Kita akan mengulas surat Yusuf dalam Al-Quran. Ya, ini paket dari panitia. Saya mendapat tugas untuk membahas surat ini. Ya, barangkali tadi seperti diantarkan oleh Ustadz Habib, surat ini tidak cukup dibahas dalam satu majelis ya. Nah, ini mungkin juga panitia modus itu biar dibahas beberapa kali surat Yusuf ini. Karena ya introduksi atau informasi awal tadi sudah dikemukakan oleh Ibu Dr. Titi Hayati, episode ya kisah Nabi Yusuf itu. Nah, mengacu pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 tadi itu, skema besarnya bahwa Al-Quran itu hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia, dan penjelasan atas petunjuk itu
dan juga wal furqon. Nah, pembeda sekurang-kurangnya pengertian atau interpretasi para ulama tentang pembeda itu satu, ya, Al-Quran itu pembeda antara yang benar dan yang salah, ya, termasuk dalam hal ini apa yang baik atau yang buruk, tapi juga ada catatan furqon di sini dalam konteks Nabi Yusuf itu kisah, ya. Tentu kisah Nabi Yusuf itu tidak hanya ada di dalam Al-Quran, tetapi dalam Alkitab terdahulu juga ada. Justru itu Al-Furqan itu pembeda antara narasi kitab terdahulu dan narasi kitab Al-Quran. Gimana kalau ada perbedaan narasi kisah, ya bukan hanya Nabi Yusuf, nabi-nabi yang lain juga. Saya pernah membaca ya Nabi Yunus, kisah Nabi Yunus dalam Alkitab dan Al-Quran. Ya mungkin boleh dikatakan beda tipis ya, tapi beda tipis itu sangat sangat fundamental, ya. Begitu juga kalau kita membahas atau mengkaji Nabi Yusuf dalam Al-Quran dan Alkitab, tentu ada beda-bedanya. Kalau sederhananya kita bilangnya beda tipis karena sumbernya sama, tapi mengapa ada beda? Ya boleh jadi pada penulisan Alkitab itu yang memang Alkitab ditulis ya di kemudian hari, oleh sebab itu narasinya menjadi berbeda. Nah, oleh sebab itu jadi saya mendapat inspirasi bahwa Al-Quran itu hudalinas, Al-Quran itu petunjuk bagi umat manusia. Nah, sekarang kita mengkaji surat Yusuf, maka izinkan saya ya agak lebay ya. Ini tafsir surat Yusuf untuk bangsa Indonesia. Nah, begitu ya. Karena surat Yusuf itu ya untuk bangsa Indonesia juga, gitu ya. Oleh sebab itu titik tekannya ini tafsir surat Yusuf mungkin perspektif manusia Indonesia, begitu. Baik, struktur surat Yusuf ini di dalam Al-Quran, surat Yusuf adalah surat urutan ke-12 dalam Al-Quran, dan ketepatan juga juz 12. Nah, ini mudah diingat. Surat ke-12 dan juz 12. Tentu saja angka 12 dan juz 12 ini ya tidak perlu diinterpretasikan macam-macam ya, karena ada surat pertama, ada surat terakhir. Yang pertama Al-Fatihah, yang terakhir surat ke-114, surat An-Nas, kan itu ya. Nah, yang tentu perlu juga dipertimbangkan itu bahwa surat Yusuf ini termasuk surat-surat yang turun periode Mekah, di mana salah satu ciri surat-surat yang turun periode Mekah itu adalah apa, pesan-pesan tentang akidah, tentang ya tentang akidah, tentang akhlak, ya. Mohon maaf, ini belum tentang ayat-ayat ibadah, ya. Perintah untuk sholat juga itu pada waktu Nabi Isra Mi'raj, menjelang hijrah, puasa, haji, zakat itu belakangan. Nah, dari sini kita bisa mengambil apa ya, pelajaran ya. Kalau kita hendak memperbaiki bangsa Indonesia, ya jangan menekankan dulu mengenai syariat, tapi pada akhlaknya. Nah, ini kalau kita ingin memperbaiki kondisi Indonesia, ya perbaiki akhlaknya. Ini. Nah, masuk pada ayat-ayat di dalam surat Yusuf ini, tadi sudah digambarkan sedikit mengenai episode ya, episode dari kisah Nabi Yusuf. Tapi ya kita mulai dengan apa, pembuka suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Surat ini dibuka dengan
huruf yang terpisah. Para ulama Al-Quran menyebutnya ahruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah satu dengan yang lain dalam artian gabungan huruf, dalam hal ini alif, lalu lam, lalu ro, tapi ini bukan kata. Walaupun kata dasar dalam bahasa Arab itu lazimnya terdiri ya sekurang-kurangnya dari 3 huruf ya, tetapi alif, lam, ro yang dijejer ini tidak membentuk kata. Oleh sebab itu maknanya juga para ulama ya seperti dalam Quran terjemah ya ditulis saja alif lam ra. Ya, kalau para ulama yang rendah hati lalu menambah keterangan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang paling tahu akan maksudnya. Ini juga ya sebelum karena ini semacam clue ya, kata kunci untuk masuk surat ini bahwa alif lam ro saja ini misteri kan ya. Nanti juga kisah atau ayat-ayat yang datang kemudian yaitu harus dicermati dengan seksama. Jadi alif lam ro ini kalau ada ulama yang menafsirkan alif itu singkatan apa, lam singkatan apa, ro singkatan apa, menurut hemat saya itu spekulatif. Spekulatif itu tanpa dasar. Ya, mohon maaf kalau orang sini mengatakan itu cocokologi, gitu ya. Menurut hemat saya eh, tidak perlu cocokologi, tapi ada alternatif informasi bahwa hampir semua surat yang dibuka dengan huruf-huruf semacam ini alif lam mim, alif lam ro, kaf, ha, ya, ain, sod, yasin, nun, to, si, mim itu hampir semuanya ya 30 surat atau 29 surat itu setiap kali dibuka dengan huruf-huruf ini maka ayat berikutnya itu tentang Al-Quran. Apakah langsung dengan kata-kata Al-Quran atau kitab alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin Yasin wal Qur'anil Hakim ha mim tanzilul kitab dan seterusnya. Nah, dalam surat Yusuf ini alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inilah eh, ayat-ayat kitab yang jelas. Nah, ini pengantar ya, ini pembukaan surat tentu ya, pembukaan surat itu berhubungan dengan kandungan pesan surat intinya dan nanti akan juga berhubungan dengan penutupnya. Ya, strukturnya ibaratnya kita menyimak pidato ya. Apakah itu ceramah, apakah itu karya ilmiah atau tulisan apa saja hampir pasti dimulai dengan pembukaan lalu pembahasan inti, lalu penutup. Dan tentu ada hubungan antara pembukaan, pembahasan, dan penutupnya. Begitu juga kita bisa membayangkan surat Yusuf yang terdiri atas 111 ayat. Ya, supaya tidak penasaran, ayat pertamanya, tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat-ayat eh, kitab yang jelas. Lalu gimana ayat penutupnya surat Yusuf ini ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab al-ayah. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat suatu pelajaran bagi orang-orang yang arif. Jadi penutupnya ini tentang bahwa ini salah satu kisah dan namanya juga salah satu berarti kisah-kisah yang lain itu juga mengandung pelajaran bagi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berakal sehat. Nah, itu tentang pembukaan dan penutup eh, suratnya. Pada ayat yang kedua itu
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengintroduksi bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu dapat mengerti. Dari satu sisi Al-Quran berbahasa Arab. Mengapa? Ya, karena Nabi yang diutus itu dari bangsa Arab. Tetapi tidak sesederhana ini, tentu pilihan Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab dan juga bahasa Arab ini atas desain Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak azali. Saya katakan sejak azali itu sejauh-jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dan sebelum Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sekurang-kurangnya kita ingat, ya ini korelasinya mengapa Allah memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang orang Arab, yang berbahasa Arab, lalu menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita yakini sebagai ijabah Allah Subhanahu Wa Taala, pengabulan doa Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ketika Nabi Ibrahim diperintahkan, diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa anak dan istrinya ke titik yang kita sebut kota Mekah, dan ketika itu wilayah itu enggak ada tanamannya dan seterusnya. Dan salah satu doanya ya itu tadi apa narasi Nabi Ibrahim itu kan Rabbi ini angdal tuh Rabbi ini angdal tuh Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallati bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah untuk ibadah manusia yang pertama kali dibangun adalah yang di Mekah. Para ulama berpendapat bahwa Nabi Ibrahim itu bukan pembangun Ka'bah, tapi yang mendirikan fondasi, meninggikan fondasi Ka'bah. Ka'bahnya apa? Fondasi Ka'bahnya itu sudah ada. Tugasnya Nabi Ibrahim meninggikan fondasi. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan ya bersama anaknya Ismail. Nah, ini hubungannya begitu, maka saya menyimpulkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW di negeri Mekah, ya di Saudi Arabia ini, dan otomatis berbahasa Arab itu ijabah, pengkabulan doa. Ya. Dan itu rencana Allah. Ya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya dan anaknya ya, di negeri itu, ya ibaratnya itu menanam generasi di sana. Berarti rencana Allah untuk jangka yang demikian panjang, kelak dari anak keturunan Nabi Ismail ini akan diutus Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya pada ayat yang ketiga itulah ini indahnya ya, indahnya gaya bahasa Al-Quran. Di satu sisi ya ringkas, di sisi yang lain jelas. Ya ini baru pada kalimat ya, kalau kita sebut ayat itu kalimat-kalimat ya, baru kalimat, atau kalau dalam bentuk yang lebih luas itu paragraf ya, ini kalimat yang ketiga atau ayat yang ketiga itu sudah langsung ngegas tentang kisah ya, atau introduksi bahwa Allah mengajarkan, menceritakan kisah-kisah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi
bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang indah. Ada sebagian ulama yang memahami ahsanal qasosi ini kisah yang paling indah. Dalam artian kisah yang paling indah dalam Al-Quran itu kisah Nabi Yusuf, gitu ya. Tetapi sesungguhnya apakah kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, ya tidak kalah dahsyatnya daripada kisah Nabi Yusuf. Mungkin terjemah yang lebih elegan, ya kami mengajarkan kepadamu kisah-kisah yang indah, gitu ya. Tapi poinnya ahsanal qasosi itu ya kisah-kisah yang indah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun sebelumnya kamu termasuk mereka yang tidak tahu. Ini mengandung sinyal isyarat, tadi saya matur bahwa di dalam Alkitab atau apakah itu Taurat, paling tidak begitu, itu ada narasi atau kisah tentang Nabi Yusuf. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran ini indikatornya, meskipun sebelumnya kamu termasuk mereka yang tidak tahu. Jadi ada bagian dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran yang belum dan atau tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi terdahulu. Itu poinnya. Jadi kita patut untuk mengkorelasikan kisah Nabi Yusuf dengan dalam Alkitab dan dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya di benak saya selalu yang mengemuka itu yang dikenal sebagai ulul azmi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, Muhammad, gitu ya. Ya tentu nabi-nabi besar ini ada dalam Alkitab. Sampai pun Nabi Muhammad SAW, para ulama menyebutnya ya ada dalam Alkitab. Baik, kita lanjutkan bahwa ini prolognya adalah tentang kisah itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengisahkan kisah, namanya juga surat Yusuf. Ini adalah kisah tentang Nabi Yusuf. Pada ayat berikutnya, ayat yang keempat, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah tatkala Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari dan juga bulan. Kulihat semua bersujud kepadaku. Dahsyat sekali mimpinya, Bapak Ibu. Apa ada yang pernah mimpi matahari bersujud kepada dirinya? Ya, ya ini kalau ada orang yang menakwilkan bagaimana kalau seseorang mimpi melihat matahari, mimpi melihat bulan, ya kan nggak apa-apa, namanya juga mimpi kan ya. Tetapi ya poin yang tidak saya tekankan itu bagaimana respon Nabi Yakub bapaknya Yusuf ketika Yusuf tiba-tiba menceritakan mimpi melihat 11 bintang, kan nggak tanggung-tanggung ya, 11 bintang, bukan cuma 7 ya, bintang 7 gitu ya, atau 9, bintang 9, ini 11 ya. Matahari dan bulan,
kok semua bersujud kepadaku? Gitu ya. Apa respon Nabi Yakub bapaknya itu? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Yusuf, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Pada lanjutannya itu fayaki dulaka kaida. Karena kalau kamu ceritakan, mereka akan merencanakan tipu muslihat terhadapmu. Nah, sampai di sini kita tanggap ya. Begitu Nabi Yusuf itu menceritakan kepada bapaknya, spontan bapaknya, yaitu Nabi Yakub itu melarang Yusuf. Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu itu. Nanti kalau kamu ceritakan itu bisa-bisa saudaramu itu membuat rencana tipu muslihat kepadamu. Poin yang saya garis bawahi bahwa Nabi Yakub tentu paham, Nabi Yakub tentu tahu takwil mimpi Nabi Yusuf. Atau sebagai orang tua, ya ini bahasanya punya naluri. Wah, ini Nabi Yusuf mimpinya dahsyat sekali, gitu ya. Memang tidak ada keterangan dalam Al-Quran bahwa Nabi Yakub itu tahu apa arti mimpinya, gitu ya. Tidak ada keterangan begitu, tetapi saya berbaik sangka Nabi Yakub melarang Yusuf untuk menceritakan mimpinya, pasti itu mimpinya itu dahsyat. Dan karena mimpinya dahsyat, minimal ini interpretasi saya. Kalau Nabi Yusuf mimpi, ya menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, aku semalam mimpi ada 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadaku. Nah, ini minimalis ya. Minimalisnya itu nanti saudara-saudaranya iri, pengen mimpi yang sama. Ini mimpi saja bisa diirii ya, bisa iri, didengki, ya pengen saudaranya iri, pengen mimpi dahsyat seperti Yusuf, gitu ya. Tapi terjadilah apa yang hendak terjadi. Walaupun Nabi Yusuf itu tidak menceritakan mimpinya, toh beberapa waktu kemudian saudara-saudaranya itu membuat makar ya, membuat rencana jahat kepada ya tipu muslihat kepada Yusuf. Jadi saya menekankan Nabi Yakub itu tahu takwil mimpi, tahu makna mimpinya Nabi Yusuf. Kalaupun tidak rinci, tetapi mimpi yang dahsyat itu pasti ada maknanya. Sekurang-kurangnya begitu. Nah, kemudian apa? Walaupun Nabi Yusuf tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, tetapi ternyata saudara-saudaranya itu punya perasaan yang beda kepada Yusuf. Kalau menurut riwayat ya, menurut riwayat saudaranya Yusuf ini 11 orang. Makanya ada 11 bintang ya. Nah, itu menggambarkan pada saatnya kelak ya. Kelak saudara-saudaranya yang bersebelas itu akan bersujud kepadanya. Bersujud dalam tanda petik gitu ya. Karena sujud itu tidak mesti menyembah atau ibadah. Tapi tunduklah dia salah satunya tunduk hormat. Nah, itu kelak pada saatnya. Ya mohon maaf juga ini isyarat dari Al-Quran. Malah matahari dan bulan juga. Nah, itu nanti menggambarkan bahwa Yusuf akan mendapatkan kedudukan yang mulia, di mana dengan kedudukannya itu Nabi Yusuf bisa memuliakan orang tuanya. Mikul duhur, nah, sebelum orang tuanya wafat ya tidak mendem jero, tetapi mikul duhur. Nah, itu
isyaratnya. Lalu apa kepentingan saudara-saudaranya yang beda ibu, saudara-saudara tirinya itu iri kepada Yusuf. Ya, saya membayangkan saja bahwa Yusuf dan adiknya yang dikenal Bunyamin itu kan dari ibu yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Maka, dalam konteks kebangsaan mungkin ya ini terahnya beda, jadi lalu ada rivalitas lah dalam istilah saya. Jadi ada persaingan. Nah, di sini saudara-saudaranya Yusuf itu dinarasikan oleh Al-Quran. Yusuf qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Saudara-saudaranya Yusuf itu berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya itu adiknya, tadi yang namanya Bunyamin itu, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Padahal kita merupakan satu kelompok. Ya. Nah, tadi asumsi saya mereka punya perasaan yang beda karena mereka dari ibu yang berbeda. Nah, tadi dia persaingan. Ya, tadi saya sudah matur ini bagaimana orientasi kita tafsir surat Yusuf untuk bangsa Indonesia itu bagaimana. Nah, persaingan itu selalu ada di mana-mana. Ini juga begitu. Lalu mereka bermusyawarah dalam tanda petik ya. Kan padahal yang namanya musyawarah itu kan hal yang bagus gitu. Musyawarah itu hal yang mulia, amruhum syura bainahum, perintah untuk musyawarah. Tetapi celakanya musyawarah saudara-saudara tirinya Yusuf ini untuk sesuatu yang tidak baik. Gimana nih supaya bapak kita itu hanya sayang kepada kita? Anda punya ide apa? Nah, gitu ya. Lalu di antara mereka berkata, uktulu Yusufa awitrohuhu ardan yahlulakum waju abikum wa takunu min ba'di qauman sholihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke daerah mana saja, supaya perhatian ayahmu hanya kepadamu semata, dan sesudah itu kamu menjadi golongan orang baik-baik. Ini kontekstualisasinya, kan pesannya saudaranya bilang bunuhlah Yusuf. Kita punya istilah, mohon maaf ini ikhtiar kontekstualisasi, bunuhlah karakter tokoh ini, ya, singkirkan dari panggung perpolitikan negeri kita, ya, biar kita menjadi penguasa. Ya, itulah bahasa ringkas saya. Ini kontekstualisasi ini, bunuhlah Yusuf atau buanglah. Nah, kan di antara aktivis atau oposisi itu kan disingkirkan, ya, dimasukkan ke dalam penjara, itu fakta gitu ya. Ya, Sahganda dan kawan-kawan itu ya. Maksudnya apa? Supaya perhatian ayahmu hanya kepadamu semata. Ini kan juga begitu. In group feeling ya, kelompok menyingkirkan yang lain, ya, kasak kusuk, sikut menyikut. Saya kira ini hal yang lumrah dalam perpolitikan, dalam kehidupan, bahkan mungkin juga dalam keluarga. Ini ada keluarga, kalau saya perluas selain kebangsaan, ya diperluas daripada keluarga itu ya mungkin dalam ormas, dalam orpos, dalam sebuah partai politik, ya di sana juga tampaknya juga ada persaingan gitu ya. Persaingan, singkir menyingkirkan,
nanti akan muncul istilah NPWP, nomor piro wani piro. Ya, mudah-mudahan saya tidak terlalu panjang kontekstualisasinya. Kita kembali kepada kisah Nabi Yusuf. Nah, terus di antara saudaranya itu yang masih punya hati, ya, kan yang satu usul dibunuh, dibuang. Nah, ini masih agak mendingan ini saudaranya. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Salah seorang di antara mereka, ya ilustrasinya ini tidak mesti itu saudara paling besar, ya nggak mesti saudara yang paling kecil, mungkin ya tengah-tengah lah. Pokoknya di antara mereka ketika bermufakat, gimana mau kita bunuh atau kita buang, kita singkirkan, kita musnahkan Yusuf, gitu ya. Eh, Salah seorang di antara mereka, jangan bunuh Yusuf, kan itu masih punya nurani gitu ya, jangan bunuh Yusuf, buang saja ke dasar sumur, ia akan dipungut oleh rombongan kafilah jika kamu mau berbuat juga. Nah, ini mengisyaratkan ini makar ya, ini rencana jahat saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Apa alternatifnya? Ya kalau dibunuh itu ya kasihan banget, gitu ya. Kalau dibuang ya kita mau membuangnya di mana? Nah ini dia punya solusi. Ya solusinya juga sejelek-jelek solusi masih ada baiknya. Apa? Cemplungkan ke dasar sumur. Ini menandakan bahwa mereka cukup familiar ya, saudara-saudaranya itu biasa menggembala kambing, dan kambing itu tentu di sore hari butuh minuman, sebagaimana nanti jumbuh dengan kisah Nabi Musa yang mengungsi, yang melarikan diri dari Mesir ke Madian karena mau dibunuh, lalu sore-sore ketemu sumur di mana para penggembala itu memberikan minum. Tentu saja sumurnya bukan sumur kecil gitu ya, karena itu untuk puluhan para penggembala dan mungkin ratusan hewan gembalaan. Nah, ini juga tradisinya ya di wilayah yang katakanlah relatif tandus atau bagaimana, namanya air itu menjadi kebutuhan pokok. Nah, oleh sebab itu saudaranya membayangkan nanti kalau Yusuf kita cemplungkan sumur, pasti nanti akan dipungut oleh rombongan kafilah yang lewat. Nah, begitulah faktanya. Apa? Nah, lalu apa ini? Mereka musyawarah. Kalau begitu gimana nih caranya? Masa kita bilang kepada Bapak, Pak Yusuf mau saya cemplungkan sumur, ya kalah, ya. Nah, mereka membuat siasat, mereka membuat strategi. Strateginya apa? Gini, besok kita ajak Yusuf untuk main, nanti kalau sudah main ya kita cemplungkan. Nah, maka saudara-saudaranya Yusuf matur kepada bapaknya, Bapak, izinkan kami mengajak Yusuf menggembala kambing. Akan kami ajak main-main. Nah, bapaknya berkata, aku akan sedih kalau kamu membawa Yusuf ikut ya. Yusuf kan masih kecil. Saya khawatir nanti kalau ada apa-apa kepada Yusuf, apakah diterkam serigala atau apa, ya. Nah, kira-kira ketika saudara-saudaranya itu punya ide untuk mengajak Yusuf itu, eh, ada sinyal bapaknya itu ya agak khawatir juga ya, paling tidak dalam narasi ini. Sungguh aku akan sedih sekali bila kamu membawanya juga. Aku khawatir dia akan diterkam serigala. Sementara kamu
sedang lalai. Nah, itu menjadi kunci juga buat saudara-saudara Yusuf. Nah, lalu mereka apa ya, membangun argumentasi. Nah, ini ya, membangun argumentasi. Bapak, kalau nanti ada serigala menerkam Yusuf, ya tentu kami juga rugi, gitu ya. Nah, itu bahasanya, ini diplomasinya, ya, diplomasi ecek-ecek. Lalu, ya, bapaknya tidak otoriter, ya, ya sudah sana kamu pergi sama Yusuf. Nah, mereka sudah memasang ranjau jebakan apa untuk Yusuf gitu ya. Terus apa? Ya, sesudah mereka pergi ke mana ini? Ke ladang ya, ke tempat penggembalaan. Ya, mungkin main-main sebentar ya, apa ya istilahnya untuk supaya Yusuf tidak curiga gitu ya. Ini apa rekonstruksi saya ya. Yang eh, ringkasnya apa? Ringkasnya Yusuf dicemplungkan ya ke dalam sumur ya. Tidak dikisahkan, tidak ada narasi dalam Al-Quran apakah ketika itu Nabi Yusuf diikat biar tidak bisa meronta-ronta, atau asosiasi saya ketika itu Nabi Yusuf ya memang masih relatif kecil ya, usianya berapa Allah A'lam, tetapi hulam itu ya anak kecil lah ya, mungkin saya bayangkan mungkin 6 sampai 7 tahun lah gitu ya. Dan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, kalau misalnya lahirnya itu 1,5 tahun, 1,5 tahun, ya kakak-kakaknya itu sudah belasan tahun. Jadi misalnya Nabi Yusuf itu meronta-ronta, ya enggak bakal inilah itu ya. Eh, Ilustrasi saya seperti itu, ringkasnya eh, Nabi Yusuf dicemplungkan sumur. Terus mereka mikir, ini gimana nanti kalau Bapak nanya Yusuf mana? Mereka akan bilang, ya mereka pura-pura nih ya. Eh, Pada ayat yang ke-16 surat Yusuf ini. Waja'u abahum aisya'an yabkun. Ini drama, ini ya. Drakor, ya. Drama kotor. Apa? Mereka datang kepada ayahnya sore hari sambil menangis. Kur, ya. Mereka menangis bersama-sama, ya. Bapak, kami pergi berlomba-lomba main-main dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu datang serigala menerkamnya. Tetapi ayah tidak akan mempercayai kami sekalipun kami berkata benar. Ya tentu saja bapaknya mak jelek gitu ya. Ya anak kesayangan ya bapak. Tentu saja Nabi Yakub sayang kepada semua anaknya, tetapi kok bisa ya apa yang dibayangkan itu menjadi kenyataan dalam tanda petik ya. Boleh jadi saudara-saudaranya mendapat inspirasi justru dari kata-kata bapaknya. Saya khawatir nanti Yusuf dimakan serigala. Wah, kalau gitu nanti cerita saja Yusuf dimakan serigala. Terus gimana? Bapak nggak percaya kalau Yusuf itu dimakan serigala. Ini loh buktinya. Waja'u ala komisihi bidamin kadibin. Mereka lalu membawa bajunya yang sudah berlumuran darah palsu dan berkata, ya ini loh Pak, buktinya kalau Yusuf dimakan serigala. Ini seloroh saya begini, mohon maaf ini seloroh ya. Karena saudara-saudaranya Yusuf itu mengaku bahwa Yusuf dimakan serigala, lalu mereka membawa bukti bajunya Yusuf yang sudah berlumuran darah.
Terus memangnya eh, serigala bisa melepas baju gitu ya? Atau demikian cepatnya serigala memangsa Yusuf sampai ke tulang-tulangnya sampai habis tinggal bajunya. Apalagi kayaknya bajunya ya berlumuran darah begitu saja tapi tidak robek-robek. Nah itu tadi ya memang gimana nih ya namanya kebohongan. Nah ini harus saya komentarin ya sebuah kebohongan. Ya ini filosofi bohong ya sebuah kebohongan untuk menutup sebuah kebohongan itu dibikin kebohongan yang lain. Untuk menutup kebohongan yang kedua dibikin kebohongan berikutnya. Ya, saya tidak menghubung-hubungkan dengan ijazah Jokowi yang diduga palsu itu ya. Nah, kebohongan itu akhirnya apa? Ya, saya menduga bapaknya itu nggak yakin ya dengan apa yang diceritakan oleh saudara-saudaranya itu. Nah, Bapak Ibu ya mungkin saya sedikit lagi menambahkan narasi eh, episode berikutnya ya episode berikutnya sesudah mereka lapor kepada orang tuanya scan ini sekarang pada bagaimana nasib Yusuf berikutnya tibalah rombongan kafilah dan kafilah itu tentu ya kebutuhan pokoknya kalau kafilah zaman sekarang kebutuhan mendasarnya pom bensin gitu ya. Mana pom bensin? Lah kalau zaman dulu eh, adalah sumur ya. Bahan bakar unta itu kan sumur gitu ya. Nah, betul ya datang ini juga kita bisa apa ya berimajinasi berapa lama itu Nabi Yusuf di dalam sumur asosiasinya di satu sisi ya sumurnya itu besar gitu ya dan relatif dalam ya kalau kalau sumurnya dangkal pasti Yusuf bisa keluar sendiri gitu ya ringkasnya lalu didatanglah eh, datanglah kafilah musafir maka mereka menyuruh tukang airnya untuk menimba lalu kaget dia oh kabar gembira ini ada anak muda eh, apa hulamun ya menurut saya kurang tepat anak muda anak kecil lah ya anak kecil ini ada anak kecil lalu mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan wah ini peluang nanti kita jual pasti untung lah iya nemu ya barang temuan kan dia nggak pakai modal ada ya barang temuan lalu Nabi ya Yusuf kecil itu dijual dengan harga relatif murah, hanya beberapa dirham, dan mereka tidak tertarik kepadanya. Memang ada kisah yang lain nanti ya, tetapi ya kita fokus pada kisah dalam Al-Quran. Jadi intinya Nabi Yusuf dibawa oleh rombongan ke kota, ya jaraknya mungkin juga relatif jauh ya. Ini kita bayangkan zaman dahulu perjalanan kafilah dari kota, dari negeri ke negeri yang lain. Nah, ini ilustrasinya ya apa ya, imajinasi saya, lalu Yusuf dinaikkan ke apa ya, ya ke ke atas onta ya dianggap sebagai barang aja disamakan dengan barang dagangan. Kalau di sini kita mengenal kronjet gitu ya, ya mungkin saja Nabi Yusuf dimasukkan kronjet bersama barang-barang dagangan gitu ya. Lalu apa? Ya apa eh, karena mereka tidak punya kepentingan tapi lah ini barang temuan ya. Lalu dijual begitu saja. Nah, saya akan sampai pada batas satu poin lagi.
kan dijual ya. Terus siapa yang membeli? Nah, yang membeli itu orang dari Mesir. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi maswahu ala asa ayyan fa'ana nattahidahu walada. Orang yang membelinya dari Mesir berkata kepada istrinya, tempatkanlah ia di antara kita secara terhormat. Mungkin ia akan memberi manfaat buat kita atau kita ambil dia sebagai anak. Jadi Al-Aziz itu ya kalau di sini pejabat pejabat negeri lah. Mungkin kita analogikan dengan menteri atau yang selevel dengan menteri. Ya intinya orang terpandang lah di negeri itu. Dia dibeli menurut salah satu sumber ketepatan ya, ketepatan Al-Aziz pejabat ini tidak punya anak ya. Lalu dia bawa pulang. Nah, kalau orang Jawa bilang bune, ini aku untuk bocah dia beli anak ya, ini zaman ya, zaman dahulu kala ya, apa ini budak ya dibeli ya, tolong ini eh, kita rawat ya, atau kita manfaatkan kita sebagai anak ya. Jadi Yusuf diangkat sebagai anak. Ini perjalanan anak manusia kalau kita mengacu pada satu ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka saudara-saudara Yusuf itu membuat makar tadi tipu daya dan Allah sebaik-baik memberi tipu daya. Saya membuat catatan begini bahwa eh, ini takdir gitu ya. Rencana Tuhan pasti menjadi kenyataan ya, bahwa Nabi Yusuf itu dicelakakan oleh saudara-saudaranya. Walaupun Yusuf tidak menceritakan mimpinya, ternyata dia ya apa dianiaya oleh saudara-saudaranya. Apalagi kalau Yusuf menceritakan mimpinya itu, mungkin begitu cerita, wah saudara-saudaranya iri. Nah, lalu catatan saya apa? Ini narasinya jadi celaka membawa bahagia dari terpisah begitu. Nah, kalau bapak angkatnya ini ya saya menyebut Al-Aziz itu apa pejabat negara itu sebagai bapak angkat, ya kalau bapak angkatnya pejabat tinggi ya tentu saja makmur gitu lah ya. Makmur secara ini kebutuhannya lebih dari cukup daripada di kampung bersama bapak dan saudara-saudaranya. Jadi narasi saya lalu ini celaka membawa bahagia, sengsara membawa nikmat. Tetapi ada juga nikmat membawa sengsara, ada nikmat membawa nikmat, ada sengsara membawa sengsara. Sampai di sini dulu episode kita mendiskusikan bagaimana rencana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memperjalankan nantinya, ya. Jadi eh, bahwa Nabi Yusuf terlahir sebagai saudara tiri dari saudara-saudaranya, ya mungkin garisnya begitu. Dan nah ini argumennya, seandainya Nabi Yusuf itu tidak dicemplungkan ke dalam sumur, ya Nabi Yusuf tidak bakal sampai di Mesir, tidak bakal jadi anak angkat pejabat tinggi Mesir. Nah, ya. Lalu bagaimana? Tunggu episode berikutnya. Demikian Ibu Dr. Titi Rahayati dan Zumiat sekalian. Mudah-mudahan dari awal kisah Nabi Yusuf ini kita bisa mengambil pelajaran. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih. Ya, makasih Prof. Virzin. Baik, begitu paparan Prof. Virzin tentang surat Yusuf ya, yang pada awal-awal surat itu berawal dari Alif Lam Ro, yang itu memang rahasia Allah penerjemahannya. Kemudian tentang kisah Nabi Yusuf yang dicelakai oleh saudara-saudaranya. Kemudian
Kisahnya masih panjang ya, Prof ya. Nanti kita akan bertemu beberapa sesi gitu. Monggo pada para Zoomin dan Zoomiat untuk memberikan pertanyaan kepada Prof Hirzin seputar tafsir tafsir surat Yusuf. Monggo dibuka 2 pertanyaan, silakan. Monggo. Pak Mir Alam absen ini ya, Prof biasanya. Pak Mir Mungkin, oh Alam. iya, mungkin belum sampai infonya J. pengajiannya. Oh, ada Pak Mir Alam loh. Oh, ada. Monggo Pak Prof Bedu, monggo silakan. Kalau bertanya biasanya ini Prof Mir Pak Alam yang Zahrawi bagaimana bertanya. Pak Zahrawi? Ustadz Pak Zahrawi Zahrawi, kemarin sempat Idul Fitri halal bihalal tapi lupa nggak ngajak-ngajak ini apa Pak Zahrawi ngaji. absen ini Prof kayaknya. Oh gitu. Monggo silakan. Kalau kalau ya tidak Nggih, usah monggo dipaksakan Pak. begitu. Nggih. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan ceritanya gitu ya. Oh, nggih. Ceritanya masih Monggo panjang Prof. nggak apa-apa. Mungkin juga biar biar apa kajiannya tidak panjang-panjang ini maksudnya tidak harus beberapa seri gitu ya. Nggih, Prof. Nggih, Baik, kita monggo. lanjutkan begini. Kisahnya itu kan sekarang eh, eh, episodenya itu Nabi Yusuf berada dalam keluarga Al-Aziz, ya pejabat negara. Tadi saya membayangkan saja bahwa ketika dijual, gitu ya, saya membayangkan umur Nabi Yusuf itu ya 5, 6, 7 tahun, gitu ya. Nah, ini eh, tetapi ya, ini jadi Nabi Yusuf di kemudian hari menjadi Nabi ini bukan dadaan. Nabi Yusuf ini dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pantauan Tuhan, dalam pengasuhan Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, eh, di dalam ayat 21-22 itu nyambung begini. Nabi Yusuf tumbuh hari demi hari dalam keluarga itu dan Allah Subhanahu wa taala mengajarinya menakwilkan kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa dan Allah berkuasa atas segala perintahnya. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu ayat 21. Ini babak baru di mana Nabi Yusuf diajari takwil mimpi. Kalau kita kembali pada awal kisah bahwa Nabi Yusuf itu menceritakan kepada bapaknya, Bapak, saya mimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Nabi Yakub spontan bilang, jangan kamu ceritakan mimpimu. Itu sudah pertanda bahwa Nabi Yakub tahu takwil mimpi. Dan sekarang Nabi Yusuf diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala takwil mimpi. Apa benang merahnya? Nabi Yakub punya ilmu takwil mimpi, Nabi Yusuf ya diberi ilmu takwil mimpi. Peribahasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapaknya punya ilmu takwil mimpi dan anaknya bukan diajari oleh bapaknya tetapi diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menakwilkan mimpi. Jadi ini falsafahnya bahwa unsur hereditas itu ada dalam kehidupan manusia. Mohon maaf ini konkretnya itu bahwa seperti Buya Hamka, ulama ya ketua MUI pertama itu bapaknya ya ulama ya Profesor Hasbi Asidiki
ya ulama Indonesia itu bapaknya ya kiai gitu ya. Para ulama ya Timur Tengah atau ulama dahulu itu rata-rata orang tuanya ya ulama. Nah, gitu ya. Inspirasinya apa? Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka harus dimulai dari orang tuanya, ya. Orang tuanya soleh, anaknya jadi soleh, gitu ya. Ya, tidak harus dinamai Muhammad Soleh, gitu ya. Tapi ini poinnya apa? Nah, Allah mengajari ini. Walamma balaghu asyuddahu atainahu man wa ilma, dan ketika ia mencapai usia dewasa kami beri dia kekuasaan dan pengertian tentang demikian itu ganjaran bagi ini. Nah, ini babak baru dalam keluarga itu. Nabi Yusuf ringkasnya sudah menginjak remaja. Menginjak remaja, mungkin kita bayangkan usianya sudah 17 tahun. Kalau tadi saya menyebut Nabi Yusuf ditemu itu usia 7 tahun misalnya, ya kalau sekarang 17 tahun berarti sudah ikut bapak angkatnya itu 10 tahun. Sebagai remaja, ya tentu saja di kemudian hari Yusuf dikenal amat sangat tampan, kan ya. Nah, apa efeknya? Istri Al-Aziz itu apa ya, jatuh hati kepada uh, Nabi Yusuf. Orang lalu maklum, ya harusnya kita juga maklum bahwa Yusuf itu sangat tampan, kan ya. Nah, Zulaiha, nah ini kalau orang membicarakan Nabi Yusuf, kemudian asosiasinya kepada Zulaiha, istri Al-Aziz, tuannya itu adalah Zulaiha. Dan nanti apa kisahnya membawa orang-orang perempuan-perempuan di Mesir itu pada mengecek ya, membuli. Nah, ini Zulaiha dibuli oleh perempuan-perempuan Mesir. Masa ya ibu angkatnya mencintai anak angkatnya, ya nggak pantas lah, ya. Ya, Zulaiha masih mikir-mikir, ya kamu sih belum tahu Yusuf kan ya. Nanti kamu lihat sekali Yusuf apa akibatnya. Nah, di dalam Al-Quran itu, jadi Zulaiha, ya dalam terjemahnya Abdullah Yusuf Ali itu digunakan kata-kata eh, perempuan di tempat Yusuf tinggal itu menggodanya, ya berbuat serong, ya. Zulaiha menggoda Yusuf untuk berbuat serong. Tetapi, nah ini ya, pada ayat 24 itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi. Dan dengan penuh birahi, perempuan itu telah berhasrat kepada Yusuf, dan Yusuf pun juga berhasrat kepadanya kalau tidak segera ia melihat tanda kesaksian Tuhannya. Ya, gini, supaya clear ya, istri pejabat ya tentulah bisa dibayangkan kecantikannya. Dan Yusuf remaja usia 17-an tahun, ya. Dan dia, ya bahasa kita mungkin dia kan tinggal di rumah ya, beda dengan anak-anak sekolah, punya teman SMP, SMA gitu ya, pergaulan. Nah ini bergaulnya katakanlah dalam kisah ini memang Yusuf tidak main-main ke tetangga-tetangga gitu ya, tapi di rumah. Dan tentu istri pejabat ini ya tidak kurang kecantikannya, gitu ya. Ya tentu saja ada hasrat. Nabi Yusuf kan juga manusia. Nabi Yusuf laki-laki yang punya hasrat juga. Tapi kita tidak
mendiskreditkan, tetapi bahwa ayat itu menjelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Zulaiha itu sudah sangat ngebet kepada Yusuf, dan Yusuf pun punya dorongan untuk itu. Nah, di sini sebenarnya Nabi Yusuf dijebak oleh Zulaiha ketika mereka dalam kamar. Ya, skenarionya Zulaiha mengajak Yusuf masuk kamar, lalu kamarnya ditutup, gitu ya. Nah, ini ilustrasi dari sastrawan atau penulis Ahmad Bahjat. Ini mantan jurnalis ya, menulis buku Anbiyaullah fil Quran. Ini tambahan sesi tafsir atas surat Yusuf ini. Ahmad Bahjat menulis buku Anbiyaullah fil Quran, nabi-nabi Allah dalam Al-Quran. Dan juga ada buku lain yang lahir dari tangannya itu Al-Hayawan fil Quran, satwa dalam Al-Quran. Harus diberi catatan dia ini adalah jurnalis ya, reporter ya. Namanya jurnalis itu punya keterampilan untuk mengolah kata. Nah, yang mau saya introduksi bagaimana sang jurnalis Ahmad Bahjat ini menggambarkan suasana ya, suasana momen ya Zulaiha dengan Yusuf atau Nabi Yusuf menghadapi Zulaiha yang menjebak itu. Ahmad Bahjat mengilustrasikan boleh jadi ketertarikan Zulaiha kepada Yusuf itu tidak mendadak ya, tidak mendadak pada waktu itu langsung ya, eh, bahasa lugasnya itu langsung penuh birahi kepada Yusuf. Tetapi kan dia mengasuh Yusuf dari day to day, gitu ya, hari demi hari, dari anak kecil ya tambah besar kok tambah cakep kan gitu ya. Wah, bahasa gaulnya itu istrinya Al-Aziz itu mana tahan kan gitu ya. Nah, tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Yusuf gitu ya. Yusuf sebenarnya ya apa? Ya berhasrat juga gitu ya. Sebagaimana nanti ketika Nabi Musa menolong dua perempuan, ya, konon itu putrinya Nabi Syuaib. Sesudah menolong dua putri itu, Nabi Musa kembali ke tempat berteduh dan berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tuhan, sungguh aku mendambakan uluran kebaikan darimu. Salah satu poinnya itu boleh jadi Nabi Musa terkesan dengan dua perempuan anak Nabi Syuaib. Bahasa halusnya Nabi Musa berdoa, Tuhan, mbok salah satu perempuan itu menjadi istriku, kira-kira begitu ya ringkasnya. Nah, kembali pada Nabi Yusuf, itu Zulaiha menggoda Yusuf. Menggodanya bukan kali ini saja. Saya mengutip ilustrasi dari Ahmad Bahjat itu begini. Mungkin ini sudah memuncak ya. Jadi ketertarikan Zulaiha kepada Yusuf itu sudah memuncak. Tetapi sebelum-sebelumnya ya caranya menggoda itu, ini tulisan Ahmad Bahjat kurang lebih begini. Boleh jadi ini bukan kali pertama Zulaiha menggoda. Kalau menjebaknya iya, menggodanya boleh jadi dengan cara berpakaian yang seronok, gitu ya. Itu bahasa Indonesianya kira-kira begitu dari terjemah edisi bahasa Arab. Ya berpakaian yang uh, tidak sempurna, gitu ya. Maksudnya supaya Nabi Yusuf tertarik, gitu ya. Tetapi nah, ini ya episodenya kan momentumnya mereka pas di dalam kamar. Kalau kita rekonstruksi boleh jadi ini memang jebakan dari Zulaiha. Ya, Zulaiha mengajak Yusuf ke kamar, Yusuf
yuk ke kamar ini ya ilustrasinya ya, mohon maaf ini ilustrasi biar agak konkret gitu ya. Sob, ini ada barang-barang atau ya kalau kalau modus gitu ya. Ini kalau zaman sekarang mungkin, sob ini lampunya putus atau gimana, tolong dibantu. Ah, tentu saja gitu ya. Atau skaklarnya rusak atau ini ada ada binatang dalam almari atau apa. Mohon maaf ini ya agak agak nakal-nakal dikit ya. Nah, intinya Yusuf berada dalam kamar lalu diperdaya oleh Zulaiha. Kalau saya mengatakan diperdaya mungkin terlalu mendiskreditkan, tetapi kan Yusuf kan juga tertarik kepada ini. Intinya, pokoknya dua orang itu sudah dalam kamar dan tertutup. Lalu Nabi Yusuf mendapat, nah itu tadi ya, melihat tanda kesaksian Tuhan. Jadi laula an ro'a burhana rabbih. Jadi ada kesadaran Allah menumbuhkan kesadaran dalam Nabi Yusuf. Oh, ini nggak benar nih. Nah, lalu Nabi Yusuf lari, kan itu ya, lari ke pintu. Ya tentu saja Zulaiha nggak mau kehilangan kesempatan. Nabi Yusuf dikejar dan ditangkap bajunya dari belakang. Mereka sampai di pintu dan begitu pintu dibuka, ada tuannya Al-Aziz ya, suaminya Zulaiha, bapak angkatnya Yusuf. Apa-apaan ini? Nah, ini bahasa saya nih ya. Ini apa-apaan ini? Eh, Mereka saling berebut pintu. Nah, kalau saling berebut pintu itu asosiasinya Nabi Yusuf mau membuka pintu untuk menyelamatkan diri dari jebakan, dari apa ya, paksaan Zulaiha untuk melampiaskan nafsunya. Sementara Zulaiha sendiri ya lari ke pintu untuk menahan supaya Yusuf tidak keluar, kira-kira begitu ya. Dan perempuan itu menarik bajunya hingga sobek dari belakang. Dan mereka melihat suaminya di depan pintu. Weh, mak jegagi ya, orang Jawa bilangnya, di depan pintu. Lalu Zulaiha, ya, istri Al-Aziz itu mengambil kesempatan untuk bicara. Hukuman apa bagi orang yang hendak berbuat jahat kepada istrimu selain penjara atau siksaan? Nah, ini ya. Jadi ini playing victim, gitu ya. Bahasa sekarang itu playing victim. Sebenarnya yang punya maksud tidak baik itu adalah Zulaiha, ya. Tetapi di sini Zulaiha punya momen untuk menuduh Yusuf itu hendak berbuat jahat, gitu ya. Hukuman apa bagi orang yang hendak berbuat jahat terhadap istrimu, di penjara atau disiksa, gitu ya. Nah, lalu Yusuf membela diri. Qala ya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha. Yusuf berkata, dialah yang menggodaku. Nah, gitu ya, Bapak Ibu, Zumiyah. Yusuf berkata, dan tentu Yusuf jujur, dialah yang menggodaku. Apa? Supaya aku berbuat serong. Dalilnya Yusuf apa? Dan salah seorang anggota keluarganya ada yang melihatnya sebagai saksi. Kalau bajunya sobek di belakang, kalau bajunya sobek di bagian depan, maka perkataan perempuan itu yang benar dan laki-laki itu yang berdusta. Tetapi jika bajunya sobek di bagian belakang, maka perempuan itu yang berdusta dan laki-laki itu yang benar. Menurut satu riwayat, jadi anak itu anak kecil gitu ya. Dan ini solusi dan ini apa isyarat dari langit bagaimana
Allah memberikan petunjuk mengenai bukti yang benar siapa. Baik, Prof. Ketika Mungkin eh, itu dibuka untuk pertanyaan, Prof. oh ya, ini Nggih, momen terakhir saya ingin nggih. mengatakan, jadi momennya itu ada krisis di mana Zulaikha menuntut mengatakan yang menuduh Zulaikha menuduh Yusuf itu hendak berbuat jahat kepada dia. Nah, Nabi Yusuf membela diri. Lalu ada saksi ya yang menolong menyelesaikan kasus ini bahwa ternyata baju Nabi Yusuf itu sobeknya di belakang. Jadi ini bukti yang sangat kuat bahwa yang salah itu Zulaiha. Demikian, Ibu. Baik. Terima kasih. Nggih. Baik, terima kasih Prof. Virzin. Satu pertanyaan saja, kemudian nanti ada conclusion dari Prof. Tentang tafsir surat Yusuf. Monggo, ada? Kalau tidak ada, monggo Prof di closing statement. Oh ya, Nggih. baik. Terima kasih, Zumin Zumiat. Kisah Nabi ya, harus saya katakan kisah karena surat ini surat Yusuf. Surat Yusuf unik. Satu surat berisi kisah dan tentang satu tokoh saja, beda dengan surat-surat yang lain. Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu tersebar dalam berbagai surat. Ya, walaupun ada surat Ibrahim, ada surat Yunus, tapi itu bukan tentang Nabi Ibrahim semata. Pesannya apa? Ini kisah ya, bahwa kisah itu salah satu metode, salah satu cara Allah menyampaikan pengajaran. Tetapi selain metode juga muatan kisahnya sendiri sebagai materi pelajaran. Pesan buat kita ya bahwa kita bisa memanfaatkan cerita sebagai metode menyampaikan pesan dan mungkin juga mana sih ada orang yang tidak suka dengan cerita, buktinya uh, buzzer-buzzer itu suka cerita sampai ya mempesona gitu ya. Kalau diajukan kepada Pak Jokowi tentu saja ya jangan tanya saya kan gitu ya. Mana ijazah aslinya jangan tanya saya. Nah, poinnya adalah mari kita pandai-pandai belajar. Eh, kita tidak fokus pada kisahnya, tapi juga pesan-pesannya apa itu tadi sangat ini. Dan dalam konteks kebangsaan tadi saya untuk keindonesiaan bahwa fenomena Yusuf dan saudara-saudaranya dalam keluarga kecil itu juga berlaku dalam organisasi, apakah itu organisasi sosial kemasyarakatan, apa organisasi politik, anggota partai politik itu ya saling dalam tanda petik ya, saling mengintai begitu rupa. Ya kalau tingkat nasional mungkin satu menteri dengan menteri yang lain mungkin juga saling mengintip gitu ya. Nah, kita tidak buruk sangka, tapi faktanya Tanya menteri-menterinya saja. Jokowi, kok menterinya Jokowi, menterinya Prabowo itu kan sebagiannya adalah mantan menterinya Nggih. Jokowi. Jadi ini sudah maklum lah ini ya. Jadi pelajarannya bagaimana tegakkan kebenaran walaupun sesulit menegakkan benang basah. Ya, jadi mari kita menyerukan, menyuarakan kebenaran adalah kebenaran, kesalahan adalah kesalahan. Mari kita belajar dari Yusuf dan jangan mengulangi tindakan saudara-saudaranya Yusuf yang tercela itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Virzin tadi sudah memaparkan dengan panjang lebar tentang Nabi Yusuf. Kalau kita aplikasikan ke kehidupan sekarang, mungkin tadi poinnya itu bahwa kalau kita mau anak kita soleh, kita juga harus soleh, ya Prof. Ya. Tapi kalau bapaknya pembohong, nanti anaknya juga jadi pembohong, ya Prof. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kuliah subuh kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber hebat kita, Prof. Hirzin, yang telah menginspirasi dalam rangka meningkatkan pemahaman kita tentang tafsir surat Yusuf, sehingga meningkatkan ketakwaan kita,
dan bisa meneladani kesabaran, ketabahan, keikhlasan, pengampunan, dan kasih sayang dari Nabi Yusuf. Terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan acara saya kembalikan kepada pembawa acara Bapak Happy Susanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, matur nuwun Bu Dr. Titi yang telah memandu acara kuliah subuh kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga kami aturkan kepada Prof. Muhammad Girzin atas sharingnya dan pencerahan yang telah diberikan kepada kita dan nanti kita akan sambung di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik Bapak, Ibu, para Zumiyin dan Zumiyat, telah berakhir acara kuliah subuh kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan keberkahan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kami atas nama panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dalam kami memfasilitasi acara kuliah subuh hari ini. Kita bertemu kembali dalam acara kuliah sudah tentang dan selamat beraktivitas kepada Bapak dan Ibu semua untuk mengawali pagi yang cerah hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri. Mohon izin kita tutup.